pagi anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Bapak pengen tahu mengenai kehadiran di kelas ini. Adakah yang hari ini tidak masuk di kelas kita? Nihil masuk semua ya? Dan kali ini kita akan berbudaya sekolah. Yang pertama adalah dengan impian atau kelas impian, dan kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas. Yang kemarin Bapak juga menerangkan mengenai keyakinan kelas, dan berikutnya kemarin juga Bapak sudah menerangkan tentang kelas impian. Dan sekarang pada waktunya kita akan mengisi apakah impian kelas kalian, kemudian apakah keyakinan kelas kalian. Tadi sudah dibagikan kertas antara warna yang satu dengan warna yang lainnya berbeda. Artinya untuk yang kelas impian dan kelas keyakinan berbeda warnanya. Sudahkah diisi? Sudah. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita pada tema kesepakatan kelas 9E ini. Ada beberapa hal yang kita sepakati bersama. Dan ada pula nanti konsekuensi yang diambil ketika ada yang tidak sepakat alias melanggar kesepakatan tersebut. Dan saya ingin dari anak-anak di sini, baik yang putra maupun putri, untuk mempunyai pendapat apakah yang jadi kesepakatan kita ada 10 kotak. Yang ingin berpendapat siapa? Bisa menunjukkan jari. Saya. Ya. Ini Mas siapa? Ya. Mau mengusulkan sopan santun. Ya. Dari Mas Abinkoto ada yang berpendapat atau enggak dengan Mas Abinkoto dengan sopan santun? Setuju ya? Terus Mbak. Selanjutnya, untuk yang idenya siapa lagi untuk mengisi kesepakatan kelas kita? Saya, Pak. Ya. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Bagus juga. Iya. Siapa yang sependapat dengan Mas yang ada di depan dengan berakhlak mulia? Ada enggak? Setuju ya? Kita ke kotak keempat. Mohon. Ya. Kerapian. Bagaimana kalau kerapian? Setuju. Ya, kerapian. Dalam ini kerapian berpakaian, kemudian kerapian menggunakan sepatu, kerapian rambut juga ya. Ya, masih bagus itu. Berpendapat tidur jari. Ya, Mbak. Bertanggung jawab. Oke tidak? Oke. Setuju ya? Bertanggung jawab, Mbak. Tinggal satu kotak yang harus kita isi karena kesepakatan kelas maksimal 10. Boleh berpendapat? Siapa? Siapa lagi? Oke, Mbak Nia. Ya. Kejujuran. Nah, itu faktor utama, kejujuran. Dimanapun kita pakai kejujuran di kehidupan sehari-hari ya. Setuju kan? Setuju. Kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan ini bisa kita sepakati bersama, dan kalau ada pelanggaran ada konsekuensinya, tidak hukuman ya, namanya konsekuensi. Semua siswa wajib membubuhkan tanda tangan, ya, boleh di atas, boleh bawah, acak semua, dan tolong diberi nama panggilan di bawahnya. Paham? Paham.
kepada siswa-siswi kelas 9E yang telah berperan pada kelas impian dan kelas keyakinan. Sehingga di sini ada kesepakatan kelas, yaitu menerangkan tentang sopan santun, berakhlak mulia, kemudian menjaga ketertiban, kerapian, kebersihan kelas. Selanjutnya di sini ada kedisiplinan, keamanan kelas, bermain bersama, solidaritas, bertanggung jawab serta kejujuran. Dan diakhiri dengan tanda tangan di sini untuk yang siswa-siswi kelas 9E. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Nerdi tidak merasa salah, kira-kira bentuk salahnya seperti apa itu? Saya tertipu saat pelajaran karena kecapean, Pak. Berbuat itu bersalah itu memang jadi hal biasa ya. Karena orang itu kalau tidak salah ya tidak sempurna, karena pastinya ada kesalahan, ya kan? Selanjutnya pasti punya alasan kenapa tertidur di kelas. Karena saya membantu orang tua dengan api tadi malam tanpa salam pintu dekat rumah, Pak. Selanjutnya gini, kalau hal itu adalah hal yang bagus, yaitu membantu orang tua. Iya, Pak. Kalau Bapak boleh tahu jam berapa itu? Malam, Pak, setelah maghrib. Setelah maghrib, tentunya jam-jam itu saya rasa ramai ya di perlintasannya. Iya, Pak. Dan mungkin sampai malam, jadi kelihatan kurang tidur, capek, kelelahan. Iya, Pak. Nah, baik, kegiatan membantu orang tua itu sangat baik, ya kan? Kita di sini sudah membuat kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung sekali kegiatan budaya positif di kelas saya. Contohnya, murid-murid tetap disiplin menegakkan peraturan dan aturan di kelas yang sudah disepakati bersama. Kegiatan-kegiatan positif, tingkah laku dan perilaku positif akan menjadikan murid mempunyai karakter yang baik, sehingga lingkungan kelas menjadi aman dan nyaman untuk pembelajaran, saling mendukung dan bekerja sama untuk belajar secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Semoga hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kelas saya dan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertama kalinya saya ingin memperkenalkan diri, identitas saya di sini sebagai Wijanggara Bunda Sakyati SPDMPD untuk mensosialisasikan modul 1 dan aksi budaya positif. Dan kami dari pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Semarang. Kebetulan kami dari Satuan Pendidikan di SMK Negeri 43 Semarang. Yang hari ini pada tanggal 31 Januari 2022 akan mensosialisasikan kepada rekan guru di SMK Negeri 43 Semarang. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di rumah ini. Sekilas di sini ada bapak kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang di sini adalah menaikkan pendidikan guru penggerak. Eksplorasi konsep yang nanti kami usung dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, adalah kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh adalah segitiga restitusi.
Yang paparannya adalah mulai dari definisi profil pelajar Pancasila. Bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Dalam cakupan profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi dengan pembiasan elemen, yang mana dimensi adalah karakter dan kompetensi sebagai fondasi yang perlu dikembangkan pendidik kepada peserta didik. Ringkasan dimensi tersebut, elemen yang pertama adalah beriman bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, berikutnya tentang peraturan kelas yang mana sudah kami lakukan di kelas kami, yaitu kelas 9E. Sebelumnya kami sudah sepakat untuk apakah itu peraturan ruang kelas, apakah itu kesepakatan kelas, yang mana ini adalah berasal dari mimpi-mimpi kelasnya itu sebenarnya mau dibuat apa sih. Jadi impian kelas ada sendiri. Misal impian kelasnya nanti anak-anak bisa berniat belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi kelas 9 adalah untuk kelulusan. Selanjutnya untuk yang tahap berikutnya membuat kesepakatan kelas bersama. Yang di depan sudah ada tema ini. Ya, ini adalah untuk yang kelas impian kami. Jadi masing-masing anak untuk menuliskannya. Kelasnya pengen seperti apa sih? Misalnya kelasnya pengen yang anak-anak adik semua, yang bermula dari impian anak-anak ternyata banyak. Ada anak yang pengen jadi profesor, ada anak yang pengen jadi dokter. Ini adalah impian kelas. Kemudian juga impian kelasnya agar guru tidak marah-marah di kelas 9 terus. Seperti itu. Impian kelas, kemudian ada keyakinan kelas juga. Seperti ini. Jadi masing-masing anak untuk menuliskan impian kelas dan keyakinan kelas berdasar apa yang ada di hati sanubarinya bagi yang ke dalam hati, tanpa paksaan. Sudah bisa dilihat. Kemudian selanjutnya kami membuat kesepakatan kelas. Ini dari anak-anak sendiri. Berdasarkan kesepakatan, misal si A menyatakan sopan santun untuk semua pada kelas 9E derajat bapak ibu guru maupun tamu yang datang. Dengan budaya seperti kalau misal kita pagi hari ada taman sapa, gitu. Dan ada 10 kesepakatan kami di kelas 9E untuk kami wujudkan bersama. Jadi antara saya dan anak-anak bersinergi untuk menentukan impian kelas maupun keyakinan kelas dan keyakinan dan kesepakatan. Dan untuk yang tengah ini adalah sifatnya wajib untuk nantinya anak-anak mentaati. Karena nanti yang kami timbulkan nanti bukan hukuman, bukan sanksi, tapi adalah konsekuensi. Misalnya, kalau ada anak-anak yang tidak sopan santun, konsekuensinya apa? Kami nanti tidak melakukan, misalnya anak-anak itu berlari belakangan. Maaf, itu anak-anak tidak, kita tidak berpihak pada anak seperti itu. Jadi caranya bagaimana kita bisa mewakili anak-anak dengan langkah-langkah yang lebih elegan.
Misal juga kalau misalnya oke. Misal juga ketika ada anak yang berdiri di depan yang bendera terus bermat terus gitu, mas itu akan ditiadakan. Karena itu dengan fisik dan seterusnya. Yang pertama fisik, yang kedua psikis. Psikis anak nanti mencari kita berpulang nanti ke kita sendiri. Bagaimana kalau kita diperlakukan seperti itu? Jadi saya di dulu pemuda, saya merasa menjadi kecil. Ternyata apa yang saya lakukan itu banyak yang kurang pas ya. Dalam kata-kata dia jadi kata. Nanti bisa berlanjut yang ini mungkin di luar forum. Pendapatan kelas dan keyakinan kelas serta impian kelas itu awal tahun ajaran bisa, awal semester bisa. Seperti kita di kampus itu kan ada sendiri ya, pendapatan kelas dengan dosen seperti itu. Ya, ini yang saya dari Diajar Dewantara. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan seorang petani. Dalam harganya sama kewajibannya dengan seorang pencik yang menanam padi, misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Artinya dari yang masih polos, bagaimana kita membentuk anak-anak tersebut. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman kaki, memberi pupuk dan air, membuatnya urat-urat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai pembelajar di sekolah ini, artinya anak ini masih kosongan. Bagaimana kita akan mengisi ilmu itu terhadap anak? Jangan dengan pemaksaan kerja, kemudian dengan intimidasi mungkin dengan kekerasan yang lain. Bagaimana kita meramu anak menjadi lebih berperan lagi dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini yang menjadi semacam bendera ya, bendera di Indonesia adalah merdeka. Yang menurut Diajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat buat memerintah diri sendiri. Artinya keluar maupun ke dalam merdeka. Ini diambil dari pemikiran konsepsi keteladanan sifat merdeka cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 499. Berikutnya Bapak Ibu mengenai kebun. Ya, ya Bapak Ibu. Ya. Itu semisal keyakinan ya, itu juga diajak bicara baik-baik itu nanti ada ya. Ada nanti masih lagi ke yang bagian materi berikutnya lagi itu ya. Karena nanti kita di pembelajaran ada ada manajer, ada pengarah dan seterusnya. Kebutuhan dasar manusia dibagi 5. Yang pertama, penguasaan. Artinya dia pengen menguasai lah. Kemudian kebebasan, pengen bebas. Survival untuk bertahan diri. Kemudian cinta kasih diterima, sama sayang, dan kesenangan. Kesenangan ya.
coba nanti ya. Ini kan ada tadi 5. Kita kasih diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita masih katanya kelas dan senang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ya ini ganti apa kalau kita masukkan ke sini? Kebebasan dia, itu dengan bebas dia, bukan? Materi kedua atau yang kedua, ibu dulu tidak menyatakan ini pada aku pandai jepit rambut baru. Ibu dulu tidak menyatakan hari ini, tapi aku pakai jepit rambut baru. Yang mana? Kira-kira apa tuh? Betul, diterima. Pengen disayang. Iya. Ya ini posisi kontra tadi yang tadi ditanya diilustrasikan atau dinarasikan oleh Bu Sri Wahyuningsih. Di sini ada posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini kalau kita belum menyimak yang di bawahnya, kira-kira yang mana nih yang tepat bagi anak didik kita? Artinya tidak perlu mendukung lah. Jadi semua menjadi teman, dulu pun sebagai teman, artinya nanti anak-anak menjadi nyaman, gitu kan? Walaupun masih seusia fase-fase seperti itu, kalau kita merangkul, orang bisa nyaman, yang penting anak kan bisa belajar, gitu kan? Yang kedepan kan ini kita menandakan karakter, gitu, bukan angka-angka, gitu. Karakter, karena seberapapun prestasi tinggi karakternya, prestasinya tinggi, tapi kalau karakternya kurang, ya kurang mana, gitu. Lebih bagus kalau prestasinya biasa-biasa, tapi karakternya tinggi, lebih bagus lagi. Dan lebih sangat bagusnya adalah prestasi tinggi dan karakternya pun bagus dan tinggi. Seperti itu. Gitu. Kita sini ada ranah penghukum, yaitu dengan sifatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, kan? Kemudian menyakiti, menyindir. Kemudian kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Ya, kan? Seperti itu, ya. Hasilnya apa? Nanti anak memberontak, bukannya memperpukul, kan? Ya. Nah, ini yang menjadi sekali lagi murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitasnya. Kadang malah mereka nggak nganggap, karena mereka sudah terluka mungkin ya, terluka. Bahkan ada anak yang malah dikadeni malah ada nyesek gitu kan. Iya kan seperti itu. Ada juga sih dikecewakan, ya kan. Nah, tapi kita tidak menyadari satu ucapan itu mengenang ke siswa loh, sampai nanti berkelanjutan. Bahkan mungkin dia ketemu dengan gurunya waktu dia sudah mungkin sudah dewasa. Allah, guru ini ketahuannya aku. Nah, ada kan? Wayang ini. Wayang itu kan betul. Kalau itu, ini guru sih wayang dulu ini. Juga saya malah lebih enak di sini kalau saya sebagai teman, apalagi di sini konteksnya sebagai manajer. Nah, itu lebih mencakup semuanya. Gitu. Ini kalimat yang nomor yang 2 nomor di atas nggak usah dijawab. Yang 2 di bawah, di mana posisi Bapak Ibu kita saat ini? Apakah di penghukum terhadap siswa? Apakah di pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Dan lebih kepada manajer? Yang mungkin yang lebih perlu dari Tuhan, boleh nggak? Sangat boleh kan?
Sangat sulit. Saya sebagai kalau katakanlah kayak pemilik ekstra, guru ekstra juga perlu mendapatkan kayak gini. Jadi dia memperlakukan anak di waktu ekstra kan karena dia nggak mungkin awalnya dia bukan guru ya, karena dia kan guru ekstra juga. Mungkin kalau kita dengan pembukaan seperti ini kan dia kan berbeda untuk menangani sebuah anak yang juga ekstra. Terima kasih kalau kita tanya. Boleh nggak? Iya, siap. Terima kasih. Ya, memang di sini saya sendirian di guru pembela, gitu kan. Di sekolah lain ada yang guru pembelanya ada 4, SMP 36, SMP 39 ada 2, SMP 431, 421, 16 1, banyak sekali. Yang SMP 40 orang, yang SD lumayan, sehingga kami di pendidikan dijadikan satu antara SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, negeri swasta, itu kan. Jadi kami semua bersinergi dengan masing-masing, tidak hanya berputar pada satu jenjang, tapi semua sama di kolom itu. Saya nggak kenal dari SD, SMP, SMA, kita membawa satu tinggal ke sekolah masing-masing. Iya. Ada mungkin catatan kecil bagi kami di guru penggerak yang saya di sini melihat mungkin kemarin ada ini ya, pendampingan individu. Waktu saya kemudian ada pendampingan individu, karena pendampingan individu nanti berjalan selama 4 kali dalam kurun waktu 9 bulan. Saya berikan 9 bulan kayak orang layaknya nanti. Iya. Ini baru sekitar kemarin awal Oktober, 2,5 bulan. Iya. Ya, saya mohon untuk teman-teman di sini nanti bisa bergabung di calon guru pembeda. Karena ke depan lebih oke lagi guru pembedanya. Iya. Maka kan kalau ada satu kata salah yang saya tidak sengaja tidak spontan, ternyata membekas di hati Bapak